Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kelompok Su Yeking terbang menuju lokasi Qinchen. Bawahannya berkata, "Tuanku, Qinchen berada tepat di depan." Wujun menunjuk ke sudut ruangan berkabut itu. Su Yeking berkata, "Anak itu benar-benar telah menemukan tempat tersembunyi. Ini adalah berkah, ayo bunuh dia dan ambil rahasia Kendo darinya. Ketika saya menguasai rahasia Kendo, Han Li dan Leng Xingfeng tidak akan mampu bersaing denganku lagi." Su Yeking berkata dengan penuh semangat. Ketika Su Yeking menemukan Qinchen, dia tertawa dan berkata, "Hahaha, nah apa kamu tidak terluka?" Tatapan Qinchen mengental. Mengapa dia bisa ditemukan oleh orang-orang ini? Tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya. Dia berkata dengan ringan, "Orang-orang berusaha menemukan cara untuk memasuki lantai 4. Apa yang kamu lakukan di sini?" Su Yeking mencibir di sudut mulutnya dan berkata, "Kamu benar-benar arogan, tidak tahu bagaimana memberi hormat ketika melihat kursi ini datang, dan kalian berdua menemukan tempat yang tersembunyi, berpura-pura berlatih, padahal kalian melakukan hal-hal seperti itu. Hei, keduanya benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Mereka sebenarnya suka melakukan hal-hal seperti itu di siang bolong." "Tutup mulut baumu," teriak Yu Qianzu berkata dengan marah. Mata Qinchen langsung menjadi dingin. Dia melirik Su Yeking dan sekelompok orang di sekitarnya. Dia mencibir dan berkata, "Mulutmu sangat bau. Anda tidak menyikat gigi ketika Anda pergi keluar, atau Anda makan kotoran untuk menu makan malam Anda. Baunya sungguh tidak tertahankan. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Kamu mencari kematian," teriak bawahan Su Yeking. Qinchen menjawab, "Hanya mengandalkan kalian saja, aku benar-benar tidak takut." Qinchen tersenyum dan melirik Wujun, lalu dia berkata, "Mereka dapat menemukan kami di sini itu karena kamu kan?" Hati Wujun menegang, seolah-olah ditatap oleh binatang buas. Dia tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Su Yeking berkata, "Oke, jangan banyak bacot lagi. Nah, kamu sangat pemberani. Tetapi karena saya tidak ingin membunuh siapapun di sini selama kamu menyerahkan ilmu pedang yang kamu dapatkan di prasasti Kendo sebelumnya dan berjanji untuk tunduk padaku, aku bisa mempertimbangkan hidupmu." Su Yeking tersenyum dingin, lalu dia melanjutkan, "Ye Wuming dan wanita bercadar itu tidak ada di sini. Aku takut kalian berdua akan sengsara, terutama gadis cantik di sisimu itu. Aku takut bawahanku tidak akan bisa mengendalikan nafsunya." Prajurit lain di sekitar Su Yeking tiba-tiba tertawa menyeringai. Tawa itu penuh dengan niat cabul dan mata mereka menatap Yu Qianzu dari atas ke bawah. Wajah Yu Qianzu menjadi dingin. Awalnya Qinchen tidak ingin berurusan dengan Su Yeking dan yang lainnya. Bagaimanapun ini adalah sekte pedang iblis. Membunuh Su Yeking akan sangat merepotkan. Tetapi sekarang pihak lain berani melecehkan Yu Qianzu. Bagaimana bisa Qinchen menanggungnya? Apakah pihak lain berpikir bahwa tanpa Ye Wuming dan Jiruyu di sisinya mereka bisa menghinanya? Jika demikian, Su Yeking terlalu banyak berpikir. Pedang karat ditarik keluar dalam sekejap dan Qinchen berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong lagi, cepatlah jika kalian ingin melakukannya. Jika tidak, maka cepat pergi dari sini." Berpikir bahwa kamu memiliki sedikit kekuatan, kamu dapat melanggar hukum. Karena kamu ingin melakukannya, maka kursi ini akan memenuhi Anda. Tetapi saya yakin bahwa akhir Anda akan sangat menyedihkan, ucap Su Yeking. Pedang panjang muncul di tangannya. Yang Ling juga maju selangkah dan tombak hitam muncul di tangannya. Segera setelah tombak hitam muncul, aroma darah yang kuat dari niat membunuh segera menyebar. "Kakak Sui, jangan bicara omong kosong lagi dengannya, bunuh saja langsung," teriak Yang Ling berkata sambil mencibir, dan tombak di tangannya memancarkan aura yang menakjubkan. Dan aura berdarah yang kaya menutupi segalanya. Yu Qianzu tanpa sadar wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia dan Qinchen juga telah bergabung untuk menangani Su Yeking dan Yang Ling sebelumnya.
dan keduanya berimbang, tetapi Yukiansu bisa menebak bahwa Qin Chen pasti menyembunyikan kekuatannya saat bertarung melawan Yang Ling sebelumnya. Sekarang jika mereka bertarung lagi, bahkan jika lawan memiliki beberapa orang tambahan, itu tidak akan ada masalah. Pedang karat misterius terangkat dan aura pedang meledak dalam sekejap, berubah menjadi tirai langit cahaya pedang dan dengan keras bertabrakan dengan tombak pembunuh berdarah yang ditampilkan oleh Yang Ling. Duar, Qin Chen mundur lebih dari 10 langkah, wajahnya menjadi pucat. Tampaknya dia terluka, namun di bawah pedangnya serangan Yang Ling juga berhenti. Melihat bahwa Qin Chen telah memblokir serangannya dengan satu pedang, Yang Ling tiba-tiba tampak heran. Kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menjatuhkan anak itu. Tapi segera setelah itu seringai muncul di wajahnya. Meskipun Qin Chen memblokir tombak perangnya, tampaknya dia telah menderita banyak luka ringan. Dia bisa memblokir pukulan pertama, mungkinkah dia bisa memblokir pukulan selanjutnya? Yang Ling berkata, "Wah, tidak heran kamu begitu percaya diri. Apakah kamu pikir kekuatanku sama seperti sebelumnya? Hahaha, saya pikir kamu akan kecewa." Yang Ling tertawa dan tombak di tangannya tidak berhenti. Dia menebas ke arah Qin Chen lagi. Wajah Qin Chen jelek. Dia tidak berani melawan tombak Yang Ling dan membawa Yukiansu melarikan diri jauh ke dalam kabut. "Hentikan mereka!" teriak Su Yeking. Bersama-sama kelompok orang ini tiba-tiba mengelilingi Qin Chen dan Yukiansu tanpa ruang untuk bisa melarikan diri. Su Yeking dan Yang Ling tertawa keras. Sebelumnya mereka bertarung dengan Qin Chen dan Yukiansu. Di antara mereka, Yang Ling hampir terluka parah oleh Qin Chen. Tapi situasi saat ini sangat berbeda. Su Yeking berkata, "Nah, jangan melawan, serahkan ilmu pedang itu dengan patuh, mungkin masih ada kesempatan. Kalau tidak, kamu akan mati." Qin Chen menjawab, "Jangan terlalu banyak berpikir." Qin Chen melirik Yukiansu dan berkata, "Ayo bunuh mereka." Niat pedang yang mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen. Yang Ling tersenyum dan tombak berdarahnya juga bersiap-siap menyelimuti Qin Chen. Duar, sangat kuat. Wajah Yang Ling sedikit berubah. Harus dikatakan bahwa kekuatan putra ini memang menakutkan, dan dia bisa bertahan begitu lama di bawah serangan tombak misteriusnya. Kekuatan seperti itu pasti telah mencapai tingkat arogan yang terkenal di dunia. Namun mampu membunuh jenius seperti itu hari ini membuat Yang Ling sangat senang. "Kakak Sui, segera bergerak, aku tidak tahan lagi." Ekspresi Yang Ling sedikit berubah. "Pedang pembunuh Dao ekstrim!" teriak Qin Chen yang baru saja menguasai niat pedang pembunuh pamungkas. Segera setelah pedang ini dilepaskan, niat pedang di lantai 3 menara segera tertarik dan aura pedang yang menakutkan seperti lautan besar itu langsung membanjiri Yang Ling. Tidak baik, Yang Ling terkejut. Sosoknya mundur dengan keras dalam sekejap. Selama dia terperangkap dalam aura pedang ini, dia tidak akan mati dan akan terluka parah. Qin Chen berteriak, "Bisakah kamu pergi?" Badai mental. Badai mental yang mengerikan jatuh ke pikiran Yang Ling seperti pedang tajam. Setelah akhirnya mengambil kesempatan ini, bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan Yang Ling melarikan diri begitu saja? Meskipun ada kabut yang melindungi kekuatan spiritual di menara Jianyi ini, seberapa kuatkah kekuatan spiritual Qin Chen? Dia sudah melangkah ke pangkat Kaisar Wu, dan bahkan kekuatan mentalnya sudah melangkah ke pangkat Kaisar Wu, dan bahkan sisa kekuatan mental yang tersisa membuat pikiran Yang Ling langsung pusing. Saat berikutnya darah memercik, kepala Yang Ling terangkat ke langit, tubuhnya jatuh ke lantai. Kemudian tombak dan cincin penyimpanan Yang Ling langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Prajurit yang tersisa semuanya ketakutan dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Tidak, bagaimana ini mungkin? Tidak, pada saat ini Su Yeking benar-benar terpana dan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen benar-benar mengejutkannya. Dengan satu ayunan pedang, Yang Ling dan 7 jenius pendekar pedang lainnya telah tewas. Dia terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, pedang karat misterius di tangan Qin Chen telah menyapu ke arahnya. Wajah Su Yeking menjadi pucat. Suara mengerikan meledak di antara Qin Chen dan Su Yeking. Su Yeking langsung terlempar ke udara oleh aura pedang kuat Qin Chen dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Su Yeking berkata, "Yang mulia, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong," ujar Su Yeking buru-buru berkata. Dia melanjutkan, "Sebelumnya saya telah ceroboh. Yang mulia telah berkultivasi begitu banyak. Sumo sangat terkesan. Lebih baik bagi kita untuk saling berteman."
Mulai sekarang pintu sekte pedang iblisku akan selalu terbuka untukmu. Qin berpikir raungan yang disebabkan oleh pertarungan sebelumnya dengan Su Yiking terlalu keras. Sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan terdengar oleh orang lain. Dia harus membunuh Su Yiking secepatnya dan kemudian pergi dari sini. Zen Moding, tripod kuno langsung menekan. Hanya dalam beberapa saat seluruh tubuh Su Yiking meledak dan seluruh sosok itu seperti semangka yang dihancurkan. Dengan lengan yang patah dan daging berhamburan, kemudian di bawah penindasan Zen Moding itu berubah menjadi bubuk. Akhirnya terbunuh. Qin menghela nafas lega dan dengan cepat menyingkirkan cincin penyimpanan Su Yiking dan hal-hal lainnya. Tetapi tiba-tiba dari tubuh meledak Su Yiking, cahaya berdarah yang tak terlihat mengalir keluar dan akan tenggelam ke dalam tubuh Qin. "Hah, kutukan darah," ujar Qin, wajahnya sedikit berubah. Kutukan garis keturunan darah adalah cara prajurit untuk mengutuk musuh dengan membakar garis keturunannya sebelum dia mati. Setelah tercakup oleh kutukan garis keturunan, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh prajurit itu. Tapi tidak apa-apa, dengan kekuatan Qin saat ini tidak sulit untuk menghabiskan beberapa upaya untuk menghilangkan kutukan garis keturunan ini. Tetapi meskipun dia dapat menghilangkan efek kutukan garis keturunan padanya, masih akan ada jejak di dalam tubuhnya. Pada saat itu, ketika urusan pedang iblis selesai dan begitu orang-orang sekte pedang iblis merasakan ada darah Su Yiking di tubuhnya, dia pasti akan mati. Di kejauhan, Han Li dan Du Qingcheng yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya dan mereka tiba-tiba berdiri. Mereka bergumam, "Hah, seseorang telah berkelahi. Kenapa aku tidak mendengarnya? Hei, sepertinya ada suara raungan. Menara pedang ini adalah tempat untuk menerima warisan pedang iblis, dan persepsi seseorang biasanya tidak bisa menyebar terlalu jauh. Siapa yang akan melakukannya di sini?" Wajah banyak prajurit tiba-tiba menunjukkan keraguan. Han Li berpikir, Su Yiking, itu pasti Su Yiking. Tiba-tiba mata Han Li memadat, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Arah asal suara itu persis dengan arah di mana Su Yiking dan yang lainnya telah menghilang. Mereka pasti telah menemukan sesuatu. Mungkinkah mereka melakukan sesuatu terhadap Su Yan atau melawan Leng Xingfeng? Atau apakah itu adalah Qin? Mata Han Li berkedip dan dia tidak bisa memahami Su Yiking lagi. "Tidak, aku harus pergi dan melihatnya." Han Li tiba-tiba bergegas menuju tempat di mana raungan samar itu berasal dan menghilang ke dalam kabut itu dalam sekejap mata. "Kakak Han, aku juga ikut," teriak Du Qingcheng. "Baiklah, mari kita pergi dan melihatnya. Siapa yang telah melakukan ini di Menara Jianyi? Ayo cepatlah." Secara alami, Qin tidak tahu bahwa dia telah membuat banyak prajurit khawatir. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan memikirkannya. Mengetahui bahwa kutukan darah Su Yiking akan memasuki tubuhnya, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi pada saat itu. Dan dia pasti akan terlihat oleh penguasa sekte pedang iblis. Pada saat ini, rambut Qin berdiri. Dia menatap cahaya kutukan berdarah, dan pada saat kutukan darah akan mengenainya, tangannya dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar teknik dan akhirnya membentuk rune kompleks dalam kehampaan. Rune itu menghalangi cahaya kutukan berdarah. Qin menghela nafas panjang. Dia akhirnya memblokir kutukan darah Su Yiking. "Chen kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, Yu Qiansu datang ke Qin dan berkata dengan gugup. Dia telah benar-benar membersihkan medan perang dan menghapus semua jejak dia dan Qin. "Aku baik-baik saja, cepat pergi dari sini," ucap Qin menggelengkan kepalanya. Sebelum pergi, dia memutar matanya dan tiba-tiba menunjukkan senyum licik sambil mencubit tenggorokannya dan berteriak tiba-tiba, "Han Li, kamu!" Qin meraung keras, suaranya bergemuruh penuh ketakutan seolah-olah seorang pejuang penuh dengan raungan putus asa sebelum dia meninggal. Suara itu bergema seperti guntur, bergemuruh di lantai 3 Menara Jianyi dan menyebar ratusan mil dalam sekejap. Setelah meraungkan kalimat ini, Qin tersenyum licik. Dalam tatapan tertegun Yu Qiansu, sosoknya bergetar dan menghilang bersamanya. Mereka tenggelam ke dalam kabut abu-abu itu. Qin tidak pergi terlalu jauh dari sana, tetapi
berbalik dan kembali ke tempat yang tidak jauh dari pertarungan sebelumnya. Tidak jauh dari sana, Han Li terkejut ketika mendengar raungan ini. Ada apa? Siapa yang telah menyebut diriku? Gumam Han Li. Saat berikutnya tatapannya membeku, darah berceceran di mana-mana, ada daging dan lengan bertebaran yang membuat orang merasa mual. Yang lebih membuat Han Li takut adalah dia menemukan pedang panjang hitam di depannya. Di bagian atas pedang panjang ada naga hitam bercakar 5 yang ganas dan kejam. Han Li berkata, "Pedang naga hitam, bukankah ini senjata berharga Su Ye King?" Dia melihat dengan hati-hati dan ada sedikit kengerian di matanya. Ya, itu memang pedang naga hitam milik Su Ye King. Siapa itu? Tiba-tiba pada saat yang sama sesosok hitam tiba-tiba muncul menembak Han Li dari kejauhan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.